Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Thoib Selayar. Jangan lupa like video ini dan berikan komentar terbaik Anda sebagai bentuk bahwa kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang merugi. Innal insana lafi khusri, sesungguhnya setiap manusia berada dalam kerugian kecuali salah satunya wattawasau bil haqqi, saling menasihati dalam kebaikan. Dan yang terpenting, subscribe channel ini supaya bisa terus berkembang dan memberikan manfaat kepada sesama, karena khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberikan manfaat untuk sesama. Baik teman-teman sahabat Bang Thoib Selayar, pertama sekali syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa terus melanjutkan puasa kita, yang kalau tidak salah hari ini sudah selesai 10 ya, tanggal 11 sudah selesai 10 yang start tanggal 2, termasuk saya karena saya start tanggal 2 kemarin. Artinya apa? Bahwa permulaan Ramadan itu adalah rahmat, pertengahannya itu adalah magfirah, dan akhirnya adalah itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Berarti kita berada di fase rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu definisinya dalam Al-Quran banyak. Nanti teman-teman bisa cari, tapi setahu saya rahmat itu bisa berarti hujan, salah satunya. Rahmat bisa berarti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat bisa berarti saling berkasih sayang sesama manusia. Rahmat bisa berarti iman dan Islam. Rahmat juga bisa berarti sebagai Al-Quran. Dan pada puncaknya, rahmat itu adalah ketika kita memasuki surga Allah dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 10 hari yang kita jalani di bulan Ramadan ini kita dapatkan semua itu sehingga bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Thayyib, teman-teman sahabat Bang Thoib. Di video ini kita akan membahas tentang filosofi puasa Ramadan sebagai miniatur kehidupan. Jadi untuk sementara pemikiran teman-teman tentang puasa itu adalah ritual keagamaan yang menjadi tradisi sebulan penuh yang dilaksanakan oleh umat Islam selama 1 bulan ya, dalam setahun. Itu tolong ditanggalkan dulu. Terlalu sempit jangkauan otak kita ketika hanya sebatas memahami bahwa puasa itu adalah sebatas kewajiban yang akan dilaksanakan oleh umat Islam pada bulan puasa. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus sebagai rahmat bagi semesta alam? Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Artinya apa? Bahwa kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini dengan ajaran yang dibawanya bukan hanya sebatas memberikan manfaat atau keuntungan bagi umat Islam saja, tetapi bagi semesta alam. Contohnya puasa ini sebagai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tentunya tidak hanya sebatas memberikan manfaat kepada umat Islam saja. Yang non-muslim juga bisa mendapatkan manfaat darinya kalau mereka melaksanakan puasa. Pertanyaannya, apakah boleh non-muslim melaksanakan puasa? Saya kira boleh-boleh saja ya.
toh bukan merupakan sebuah tindakan penghinaan terhadap agama Islam ketika mereka berpuasa. Tapi paling tidak tujuan mereka untuk mendapatkan manfaat dari puasa itu, entah dari segi kesehatan, mereka misalnya ada suatu penyakit yang nanti dengan berpuasa baru bisa sembuh, atau dari segi kepribadian sosial, dengan puasa mereka bisa menahan mulut mereka supaya kualitas puasa mereka tetap terjaga, menahan mulut mereka untuk tidak berkata-kata kotor, menggunjing, berbohong. Dan dari segi ekonomi misalnya, ketika kita berpuasa kita akan merasakan lapar, merasakan haus. Berarti itu mengajarkan kita supaya membuka pemikiran kita, melihat saudara-saudara kita yang kondisinya tidak lebih baik dari kita, yang mencari makan susah. Itu membuka pemikiran kita supaya kita melihat mereka, bisa memberikan bantuan, bisa memberikan sedekah kepada mereka, yang dalam keyakinan kita bahwa sedekah itu akan berlipat ganda, yang berarti bahwa itu akan menambah rezeki kita kembali. Itu dalam hal ekonomi. Oke teman-teman, dari mana saya mendapatkan pemikiran filosofi puasa Ramadan sebagai miniatur kehidupan? Ini saya teringat dengan salah satu hadis riwayat At-Tabrani. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal atsi wal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Ya, walaupun mungkin maksud hadis ini adalah banyak orang yang berpuasa yang sia-sia puasanya karena perlakuannya yang mengurangi kualitas puasa tersebut, misalnya berbohong, menggunjing, berzina dan lain-lain sebagainya. Tapi di satu sisi, saya sebagai orang yang kepo ya, itu tidak sebatas memaknai hadis ini sesuai dengan penafsiran pada umumnya, tapi saya mencoba mencari tahu berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Berarti bahwa banyak orang yang tidak mendapatkan manfaat dari puasanya. Olehnya itu saya cari tahu kira-kira manfaat apa yang bisa saya dapatkan dari puasa ini, supaya tidak sebatas hanya lapar dan haus yang saya dapatkan. Itulah kemudian sehingga saya kaitkan dengan judul video ini, filosofi puasa Ramadan sebagai miniatur kehidupan. Saya kaitkan puasa Ramadan ini dengan kehidupan kita. Yang pertama, waktu pelaksanaan puasa Ramadan. Puasa Ramadan kita laksanakan setiap tahun dalam penanggalan Hijriyah, itu pada bulan Ramadan. Artinya apa? Itu bahwa puasa Ramadan ini menjadi sebuah momen yang rutin kita laksanakan, yang pasti kita laksanakan dalam setahun. Kita kaitkan dengan kehidupan kita. Misalnya ada sebuah momen, sebuah acara kegiatan yang akan kita laksanakan, atau sesuatu yang pasti terjadi di masa yang akan datang. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka.
Itu berarti bahwa ketika akan menyambut momen tersebut, itu kita seharusnya mempersiapkan diri kita untuk menghadapi momen tersebut. Contohnya, sesuatu yang pasti terjadi, kematian. Kira-kira hal apa yang teman-teman perlu persiapkan untuk menghadapi kematian tersebut? Pahala? Bukan. Masih ada yang lebih tepat. Pertama, lubang kubur. Itu yang terpenting. Dan sampai kita mati, tidak ada lubang kubur, kita tidak punya lahan, sehingga hanya dibuang di tempat yang tidak layak. Apalagi yang pasti terjadi di masa yang akan datang. Sesuai dengan keyakinan kita sebagai umat Islam, yang pasti terjadi di masa yang akan datang, di hari akhirat, yaitu kita akan masuk di surga atau neraka. Nah, kita belajar dari puasa ini sebagai sesuatu yang pasti terjadi dalam setahun. Kita mempersiapkan diri. Rasulullah SAW bergembira ketika menyambut bulan suci Ramadan. Itu dengan cara kembali menghidupkan sunnah-sunnahnya, kembali memperbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah SAW itu ketika akan memasuki bulan suci Ramadan, itu seandainya tidak mengkhawatirkan sahabat-sahabatnya berpikir bahwa puasa di bulan Rajab dan Sya'ban itu adalah wajib, maka Rasulullah SAW akan berpuasa di bulan itu secara penuh. Itu sebagai bentuk persiapan Rasulullah SAW melatih diri kita untuk terbiasa berpuasa, sehingga ketika tiba bulan suci Ramadan, hal itu menjadi mudah. Itu pelajaran yang kita bisa ambil dari puasa ini, yaitu ketika kita akan menghadapi sebuah momen yang pasti terjadi di masa yang akan datang, maka kita mempersiapkan diri kita menghadapi. Kemudian masih terkait waktu pelaksanaan puasa. Puasa itu dilaksanakan dari fajar sampai terbenam matahari. Nah, pada proses pelaksanaannya itu, sebelum terbit fajar kita dianjurkan untuk sahur. Artinya apa? Nah, itu tadi, karena kita akan menghadapi sebuah momen, besoknya kita akan lapar, haus, maka pada waktu sahur kita makan dan minum sebagai bentuk persiapan diri kita untuk menghadapi rasa lapar dan haus tersebut. Kemudian pada waktu malam, setelah siang harinya kita melewati perasaan lapar, haus, dan bisa juga tersiksa karena menahan syahwat kita, itu pada malam harinya kita bisa menikmatinya kembali ketika berbuka puasa. Kita bisa minum, bisa makan kembali, berhubungan dengan suami istri kita, itu bagian sudah menikah. Kalau yang belum seperti saya, yang kita berdoa saja supaya bisa cepat ketemu jodohnya dan itu tadi bisa berhubungan dengan suami istri. Nah, kita kembali, itu coba kita kaitkan dengan kehidupan kita, bahwa hari esok itu keras, hari esok itu penuh dengan tantangan, hari esok itu penuh dengan rintangan. Maka cara yang terbaik bagi kita adalah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hal tersebut. Boleh jadi besok kita akan tersiksa, boleh jadi besok kita akan sengsara,
Tetapi dari puasa ini kita belajar bahwa dari kesengsaraan itu, dari penderitaan itu, pada waktu maghrib, pada waktu malam berakhir. Berarti bahwa kesengsaraan tersebut akan berakhir pada masanya. Oke teman-teman, sahabat Mang Toib. Selanjutnya masih terkait dengan waktu. Waktu berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu kita bisa belajar darinya bahwa kita ini terikat oleh waktu. Kita diatur oleh waktu. Olehnya itu maka sebaik-baik kita adalah yang bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan baik. Kemudian pelajaran apa lagi yang bisa kita ambil dari puasa? Orang berpuasa itu akan selalu menjaga agar kualitas puasanya terjaga, tidak rusak. Kita kaitkan dengan diri kita. Orang berpuasa itu supaya kualitas puasanya terjaga, dia tidak akan marah, tidak akan berbohong, tidak akan tidur sepanjang hari, tidak akan melihat lawan jenis dengan syahwat. Maka itulah yang kita praktekkan dalam diri kita. Kita tidak akan lagi marah. Kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kita bisa menundukkan pandangan kita ketika melihat lawan jenis. Kita akan jujur. Kita tidak akan banyak tidur. Atau artinya kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian pelajaran apa lagi seterusnya? Banyak pelajaran. Ketika berpuasa kita akan merasakan lapar, merasakan haus. Jiwa kita tersiksa karena nafsu kita tahan. Nah itu mengajarkan kita untuk membangunkan jiwa kepedulian kita terhadap sesama. Dan memberantas sifat kikir kita supaya bisa menolong mereka agar mereka tidak merasakan kelaparan. Kemudian pelajaran apa lagi yang bisa kita ambil dari puasa? Puasa adalah suatu aturan, suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Dan dengan puasa itu akan mendatangkan suatu tujuan, mendatangkan manfaat, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kita kembali kaitkan dengan kehidupan kita. Ketika di dunia ini, di Indonesia lebih spesifiknya, kita menjalankan aturan perundang-undangan di negara kita, saling berkasih sayang dengan sesama manusia, walaupun berbeda agama, berbeda etnis, berbeda ras, berbeda suku, maka pada akhirnya kita akan mencapai kedamaian berbangsa dan bernegara. Teman-teman, saya kira itu sedikit ilmu yang bisa saya kaji dari puasa selama beberapa hari ini dan beberapa tahun yang lalu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.